Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Avatar The Last Airbender versi live action berhasil membuat kita sebagai para fans yang menantikan sangat terpuaskan ya. Nah, untuk reviewnya bisa kalian tonton di video sebelumnya. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas mengenai ending dan juga post credit scene dari Avatar The Last Airbender season pertama ini ya. Dan sekaligus kita akan berteori liar mengenai apa yang akan terjadi di season kedua mendatang. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. So Mario Booster, let's break down this video. Akhirnya Aang terpilih sebagai avatar setelah para biksu sudah menemukan sebuah tanah itu ada kepada Aang sejak dia berumur 12 tahun. Nah, Aang yang gak terima kalau dia itu adalah avatar, dia akhirnya pergi dari kuil angin selatan bersama dengan hewan tumbangannya, yaitu sebuah bison terbang yang bernama Appa. Tapi di saat itu juga Raja Api Sozin memutuskan untuk melakukan pembantaian terhadap suku angin karena dia udah memprediksi kalau avatar akan lahir dalam suku angin. Seperti yang kalian tahu, di dalam sejarah avatar akan terlahir dalam siklus semua suku setiap 100 tahun sekali, mulai dari suku angin, air, tanah, dan juga api, lalu kembali ke siklus awal itu angin lagi dan seterusnya. Dan hal ini udah ada di episode kedua versi kartunnya, yang dimana siklus itu diperlihatkan ketika Aang bertemu dengan para pendahulu avatar di ruangan kuil udaranya. Tapi hal itu akhirnya berusaha dicegah oleh Raja Api Sozin, yang memang dia udah melihat bahwa ada sebuah komet yang jatuh yang menerangkan kalau ini adalah tanda kemenangan negara api yang akan berkuasa dalam mendiktator dunia yang dinamakan sebagai Komet Sozin. Nah, selama pembantaian itu berlangsung, Aang yang berusaha kabur dari badai setelah dia meninggalkan kuilnya, akhirnya dia terjebak dan terjatuh ke dalam sebuah sungai. Nah, dengan kekuatan wujud avatarnya, akhirnya dia membekukan dirinya bersama dengan Appa dan tertidur selama 100 tahun lamanya. 100 tahun kemudian, Aang ditemukan oleh dua pemuda dari suku air selatan, yaitu Sokka dan juga Katara. Dan mereka berdua membawanya ke kampung halamannya untuk memberikan pertolongan dan juga pengobatan. Ketika Aang bangkit dari tidurnya, sebuah cahaya muncul dan kebetulan aja ada Pangeran Zuko, anak dari Raja Api Ozai yang kejam, akhirnya melihat sinar itu dan memutuskan untuk mengejar sinar itu karena dia percaya bahwa sinar itu akan bawanya kepada avatar yang sudah ia incar selama 3 tahun terakhir setelah dia dibuang oleh ayahnya dari Istana Negara Api. Nah, Zuko yang bersama dengan pamannya, yaitu Paman Iroh, akhirnya menyetujui tindakannya dan mengejar sinar itu yang kebetulan aja saat itu dekat dengan kampung milik suku air selatan. Nah, ketika Zuko dan pasukannya datang ke suku air selatan ini, Aang bergegas untuk melindungi suku air itu dan dia langsung berjanji bahwa dia akan ikut bersama dengan mereka karena Aang gak mau kalau suku air ini akan hancur karenanya. Ketika Zuko akan membawa Aang ke kapalnya dan akan mengatakan kepada Raja Api Ozai, Aang tiba-tiba berhasil kabur dari kapalnya dan dia juga ditolong oleh Katara dan juga Sokka yang memutuskan untuk membantunya dalam perjalanan untuk mempelajari keempat elemen sebagai misi utamanya. Dari sinilah petualangan Aang sebagai avatar akan dimulai, yang dimana dia dan juga timnya udah pergi ke berbagai macam tempat yang sangat asik seperti Pulau Kyoshi, Istana Omashu, sampai dia pernah pergi ke alam roh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Selama dia berpetualang, dia selalu pergi ke setiap kuil avatar pendahulunya untuk minta bantuan dan juga nasihat, seperti cara bagaimana dia bisa menguasai keempat elemen dan bahaya apa yang akan terjadi dengan cara dia bermeditasi di depan patung avatar terdahulunya sehingga dia bisa terkoneksi dengan mereka di dalam alam roh. Nah, dia udah bertemu dengan berbagai macam avatar pendahulunya seperti ada avatar Kyoshi, avatar Roku dari negara api, dan juga ada avatar Kuruk dari suku air selatan. Dan mereka
mereka semua selalu mengatakan hal yang sama, bahwa Avatar harus berjuang sendirian dan gak boleh melibatkan bantuan dari teman, karena teman bisa dianggap sebagai beban oleh Avatar. Tapi Aang selalu menepis hal itu, bahwa dia bisa melakukannya dengan cara yang berbeda, yaitu dia akan berjuang bersama dengan Sokka dan juga Katara yang selalu ada untuknya. Sampai pada pertengahannya ketika Avatar ini sambil diburu oleh Zuko, ada Laksamana Negara Api yang bernama Laksamana Zhao. Nah, Zhao ini dikenal sebagai Laksamana Negara Api yang haus akan kekuasaan. Tapi masalahnya dia nggak memiliki pengalaman perang sama sekali. Maka dari itu, Zhao ini dibantu oleh Raja Api Ozai langsung dan juga Azula dengan mengirimkan 1 batalion pasukan negara api setelah mereka berdua mengetahui kalau Zuko berkhianat dari informasi yang diberikan oleh Laksamana Zhao. Ya, sebenarnya tujuan Zhao ini adalah bisa menangkap Avatar sekaligus dia bisa memfitnah Zuko agar Zhao bisa menjadi Raja Api selanjutnya untuk menggantikan posisi Ozai sekarang. Nah, ketika Zuko dan Iroh ini udah berhasil menangkap Aang, mereka dihadang oleh Laksamana Zhao untuk membawa Avatar ke sebuah benteng besar di perbatasan negara api yang bernama Benteng Po Huai. Nah, Zuko akhirnya punya sebuah rencana dengan menyamar sebagai pendekar pedang bertopeng, dan dia membawa Aang keluar dari sana dengan cara menyandranya dengan kedua pedang yang ada di tangannya. Dan setelah Aang sudah paham apa tujuan visi misi Zuko dengan bawanya kepada ayahnya Raja Api Ozai dengan diperlihatkannya masa lalu Zuko yang begitu kelam sampai matanya menjadi luka dan pengingat akan kesalahannya. Nah, Aang pun akhirnya memulangkan Zuko ke kapalnya dan dia pergi kepada timnya kembali. Sampai pada akhirnya perang besar terjadi yang dimana Laksamana Zhao mengetahui kalau Avatar pergi ke sebuah suku air selatan sebagai pertahanan terakhirnya, sambil dia mengirimkan 1 batalion pasukan negara api untuk membantai semua suku air selatan di sana. Laksamana Zhao dengan pedenya punya rencana rahasia, yaitu dengan memakai balon udara untuk membunuh kekuatan dari suku air, yaitu dengan membunuh roh bulan dan juga roh samudra dalam bentuk ikan hitam dan putih layaknya seperti yin dan yang. Nah, setelah roh bulan ini terbunuh, maka bulan akhirnya menghilang dan itu membuat semua suku air di dunia menjadi lemah dan gak bisa mengendalikan lagi karena pusat kekuatan mereka ini sudah dihancurkan oleh Laksamana Zhao. Nah, Zhao pun akhirnya mendeklarasikan kemenangannya kepada negara api bahwa dia telah membantai inti kekuatan suku air sehingga dia menamai dirinya sebagai Laksamana Zhao the Moon Slayer alias pembantai bulan. Nah, Aang yang melihat hal itu langsung menyatu kepada roh samudra dengan menjelma sebagai ikan raksasa dan mematai semua pasukan negara api yang menyerang di sana. Nah, ini membuat jiwa Aang akhirnya ia serahkan kepada roh samudra sebagai bentuk kemarahan karena alam semesta sudah hancur diakibatkan oleh ulah Laksamana Zhao tadi. Nah, Princess Yue yang merupakan pendeta yang bisa menghubungkan kedua alam, yaitu alam manusia dan juga alam roh, akhirnya mengorbankan dirinya dengan memberikan jiwanya kepada roh bulan sehingga keseimbangan alam bisa terjadi kembali. Oke, gua akan ceritakan mengenai siapakah Princess Yue sebenarnya di dalam kartun Avatarnya, dan ini akan nyambung kepada konflik di akhir season pertama ini. Princess Yue ini lahir gak sempurna dan dia hampir mati. Lalu akhirnya bapaknya berdoa kepada roh bulan untuk menolong Yue yang masih bayi ini. Sampai akhirnya doanya terkabulkan sehingga Yue yang masih bayi ini diberikan setengah dari roh bulan di dalam dirinya agar dia bisa hidup. Dan itulah alasan kenapa Princess Yue ini bisa mengakses dunia roh melalui mimpinya, dan dia jadikan sebagai pendeta di suku air utara agar dia bisa menolong semua sukunya ketika berdoa kepada roh bulan dan juga roh samudra. Nah, ketika Yue mengorbankan dirinya, akhirnya semua pasukan dari negara api ini berhasil dihancurkan dan membuat Aang memiliki kesadarannya kembali. Dan juga akhirnya terungkap alasan kenapa si Ozai ini selama ini mendukung keputusan Zhao. Karena Zhao tahu bahwa semua yang diungkapkan oleh Raja Ozai ini akan memberikan sebuah misi kepada suku untuk membuat Avatar. Ternyata semuanya adalah bohong. Yang aslinya terjadi adalah Ozai untuk membuang Zuko dari kerajaan api, sehingga hal itu bisa memotivasi adiknya Azula untuk bisa naik tahta sebagai putri mahkota kerajaan api dengan menggeser posisi Zuko yang dianggap lemah.
Makanya dari awal sesi ini Azula berusaha untuk membuktikan dirinya menjadi yang terbaik sebagai petarung dan pengendali api agar supaya dia bisa menyingkirkan Zuko dari tahta kerajaan. Bahkan Azula untuk menguasai teknik pengendalian petir yang dimana teknik ini dikuasai oleh para pengendali api yang udah mahir dalam konsep dasar api tingkat tinggi. Dan artinya dari awal ini adalah rencana yang sudah sangat busuk dari Ozai dan juga Azula dengan menyingkirkan Zuko sebagai orang yang terlemah di kerajaan api. Nah, Zuko yang tahu akan hal ini langsung membunuh Laksamana Zhao di tempat dengan cara membakar dirinya dan membuang mayatnya di tengah laut suku air selatan. Dan ternyata ada satu plot twist lagi yang dimana Ozai sengaja mengirimkan Zhao dan juga pasukan negara api itu ke kuil air utara sebagai pengalihan saja. Tujuan asli Ozai adalah untuk menaklukkan kerajaan bumi yang selama ini dipimpin oleh Raja Bumi di kerajaan Omashu. Dan ini memang udah ditambahkan oleh Raja Bisozin 100 tahun yang lalu. Namun hal itu gagal karena kerajaan Omashu udah berdiri kokoh dengan banyaknya pengendali bumi hebat yang bisa mukul mundur pasukan negara api. Makanya di awal Raja Bisozin berusaha untuk membunuh semua sisa pengendali bumi. Lalu perlahan Omashu menjadi kota korup karena dalamnya ada banyak banget mata-mata pengendali api yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Raja Bumi. Maka dari itu dengan mudahnya Azula dan semua pasukan negara api ini berhasil menduduki Omashu sebagai daerah kekuasaan negara api dan menahan Raja Bumi sebagai tahanan mereka. Nah, ini terbukti bahwa Azula sekarang berhasil mendekati ayahnya dan menunjukkan bahwa sekarang dia akan menjadi calon penguasa negara api kelak setelah pemerintahannya ayahnya nanti. Dan arc ini akan kita lihat fullnya di season kedua mendatang yang dimana nanti Azula akan ikut memburu Avatar sebagai hadiahnya kepada Raja Api Ozai demi dirinya bisa mendekati tahta yang selama ini ia idamkan. Sekaligus dia akan membunuh Zuko dan juga Paman Iroh karena mereka berdua dianggap berkhianat kepada kerajaan api dan menjadi buronan. Nah, ini juga sama dengan versi kartunnya di book kedua yang dimana nanti di scene keduanya Zuko dan Paman Iroh sambil mereka memburu Avatar, mereka juga akan terus berkelana ke berbagai macam desa dan kota untuk bertahan hidup dari kejaran bangsanya sendiri. Sekaligus Zuko akan berkonfrontasi dengan Azula, adiknya sendiri yang semakin hari semakin kuat. Nah, Zuko nanti juga akan mempelajari pengendali petir dari Paman Iroh sebagai bekal dalam memahami teknik dasar pengendali api. Karena dari awal sesi ini Zuko masih belum mendalami teknik pengendalian api tersebut. Dan nanti di scene kedua akan ada adegan penyelamatan Raja Bumi yang akan dilakukan oleh Aang beserta dengan timnya ketika Omashu sudah diambang kehancuran oleh Azula. Serta Aang akan mencari guru untuk mengajarinya cara mengendalikan bumi, dan itu adalah Toph Beifong, sang pengendali bumi termuda yang dikenal sebagai cewek gila yang buta. Wow, gua nggak sabar nih, gua pengen tahu bagaimana siapa case-nya yang akan merangkap si Toph Beifong ini dan bagaimana eksekusinya di season kedua mendatang. Dan nanti di season kedua Zuko akan memiliki rambut dan gak botak lagi sebagai bentuk penyamarannya ketika dia untuk menjadi buronan bersama dengan Paman Iroh. Jadi intinya selama di season pertama ini adalah fokus pencarian Aang sebagai avatar dan juga kepercayaan diri Aang dalam mengemban tugasnya untuk mencari avatar sang penyelamat dunia. Nah, sedangkan di scene kedua nanti ini akan berfokus kepada pembelajaran Aang dalam mendalami dua ilmu dulu, yaitu ada pengendalian air yang akan diajarkan oleh Katara dan juga ada pengendalian bumi yang akan diajarkan oleh Toph Beifong. Nah, sedangkan untuk pengendalian api ini akan kejadian di season ketiga, kalaupun pihak Netflix akan menunjukkan ini ke season ketiganya ya, karena memang di kartunnya ini akan terjadi di book 3 sebagai babak final Aang akan melawan Raja Api Ozai juga di perang besar tersebut. Dalam post-credit scene juga diperlihatkan kalau Raja Api Ozai menerima sebuah ramalan bahwa akan ada komet Sojin kedua yang akan jatuh. Nah, sebenarnya dalam versi kartun komet Sojin kedua ini akan jatuh di perang besar Aang melawan Ozai, yang dimana komet ini udah dipercaya sebagai bentuk kekuasaan besar negara api dalam mendominasi dunia. Dan kalau dalam action ini akan menjadi petunjuk
ke season ketiga sebenarnya, yang dimana komen ini akan membuat semua pengendali api jadi makin kuat dan tak terkalahkan. Sama halnya dengan kejatuhan komen season pertama yang terjadi 100 tahun yang lalu saat bantahan suku angin selatan terjadi yang menewaskan jutaan pengendali angin di dunia. Oke, itu aja mengenai penjelasan ending dan juga post credit scene dari Avatar The Last Airbender season pertama di Netflix ini. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat ataupun teori yang gak gua sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah disebutkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!